Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang proses pembentukan minyak bumi dan teknik eksplorasi minyak bumi. Minyak bumi adalah cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar dan berada pada lapisan atas dari kerak bumi. Teori pembentukan minyak bumi ada 3 macam. Yang pertama, teori biogenetik atau organik yang menyatakan bahwa minyak bumi berasal dari jasad organik seperti hewan dan tumbuhan. Yang kedua, teori anorganik. Berdasarkan teori ini, minyak bumi berasal dari bahan anorganik yang terbentuk melalui proses reaksi kimia tanpa bantuan organisme. Yang ketiga, gabungan dari teori organik dan anorganik yang disebut dengan teori duplex. Menurut teori duplex, minyak bumi berasal dari campuran unsur organik dan anorganik. Teknik eksplorasi minyak bumi. Pencarian minyak bumi diawali dengan kajian geologis, yaitu proses pencarian menggunakan pencitraan satelit dan menganalisa permukaan batuan. Setelah para ahli geologi melakukan serangkaian analisa dan menyatakan bahwa di suatu lokasi ada minyak bumi, maka tugas selanjutnya diambil alih oleh ahli geofisika. Para ahli geofisika ini melakukan kajian untuk mempelajari sifat-sifat dan lapisan tanah untuk mendukung temuan ahli geologi. Setelah itu, dilakukan pencarian minyak bumi menggunakan alat yang disebut seismologi. Bagian utama seismologi yaitu pemicu getaran dan penerima sinyal. Dengan mendeteksi pantulan tersebut, para ahli bisa menggambarkan peta susunan batuan permukaan bumi untuk menemukan cadangan minyak. Setelah cadangan minyak ditemukan, kemudian dilakukan pengeboran menggunakan rig yang sesuai dengan daerah ditemukannya cadangan minyak tadi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video yang akan saya putar selanjutnya. Tahukah kalian dari mana asal bahan bakar yang kita pakai sehari-hari? Sebelum didistribusikan lewat SPBU, bensin atau bahan bakar fosil lainnya telah melewati perjalanan yang sangat panjang. Prosesnya dimulai dari jutaan tahun yang lampau. Organisme masa itu yang mati, jasadnya terperangkap dalam lapisan tanah dan bebatuan. Setelah terkubur selama jutaan tahun, sisa organisme tersebut kemudian terurai menjadi hidrokarbon akibat tekanan bumi dan suhu yang tinggi. Hidrokarbon itulah yang kemudian disebut sebagai minyak dan gas bumi. Dalam dunia perminyakan, proses mencari dan mengeluarkan hidrokarbon dari perut bumi ke atas permukaan tanah disebut kegiatan hulu minyak dan gas bumi atau biasa disebut hulu migas. Kegiatan hulu migas terbagi menjadi dua, yaitu eksplorasi dan produksi. Eksplorasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukan cadangan migas. Eksplorasi dilakukan dengan beberapa tahapan, antara lain studi geologi, studi geofisika, survei seismik, dan pemboran. Kegiatan hulu migas yang kedua adalah produksi. Produksi adalah proses mengangkat hidrokarbon ke atas permukaan tanah setelah berhasil ditemukan pada kegiatan pemboran dan dianggap ekonomis untuk diproduksi selanjutnya. Hidrokarbon yang terdiri dari minyak dan gas bumi dialirkan dari bawah ke atas permukaan tanah melalui pipa atau tubing yang sudah disiapkan pada saat pemboran. Proses pengangkatan ini bisa dilakukan dengan cara alami atau natural flow maupun menggunakan alat bantu atau artificial flow. Migas yang sudah diangkat kemudian dialirkan menuju separator atau alat pemisah untuk memisahkan kandungannya antara gas, minyak, dan air. Untuk lapangan yang produksi minyak, maka minyak bumi murni kemudian dialirkan ke tangki pengumpul dan selanjutnya diproses pada refinery untuk dijadikan berbagai produk bahan bakar seperti bensin, solar, aftur, dan lain-lain. Sementara gas yang dihasilkan akan dialirkan melalui pipa untuk diproses lebih lanjut, baik itu dibakar atau flaring maupun digunakan bagi kebutuhan lainnya.
Tahukah kalian dari mana asal bahan bakar yang kita pakai sehari-hari? Sebelum didistribusikan lewat SPBU, bensin atau bahan bakar fosil lainnya telah melewati perjalanan yang sangat panjang. Prosesnya dimulai dari jutaan tahun yang lampau. Organisme masa itu yang mati, jasadnya terperangkap dalam lapisan tanah dan bebatuan. Setelah terkubur selama jutaan tahun, sisa organisme tersebut kemudian terurai menjadi hidrokarbon akibat tekanan bumi dan suhu yang tinggi. Hidrokarbon itulah yang kemudian disebut sebagai minyak dan gas bumi. Dalam dunia perminyakan, proses mencari dan mengeluarkan hidrokarbon dari perut bumi ke atas permukaan tanah disebut kegiatan hulu minyak dan gas bumi atau biasa disebut hulu migas. Kegiatan hulu migas terbagi menjadi dua, yaitu eksplorasi dan produksi. Eksplorasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukan cadangan migas. Eksplorasi dilakukan dengan beberapa tahapan, antara lain studi geologi, studi geofisika, survei seismik, dan pemboran. Kegiatan hulu migas yang kedua adalah produksi. Produksi adalah proses mengangkat hidrokarbon ke atas permukaan tanah setelah berhasil ditemukan pada kegiatan pemboran dan dianggap ekonomis untuk diproduksi selanjutnya. Hidrokarbon yang terdiri dari minyak dan gas bumi dialirkan dari bawah ke atas permukaan tanah melalui pipa atau tubing yang sudah disiapkan pada saat pemboran. Proses pengangkatan ini bisa dilakukan dengan cara alami atau natural flow maupun menggunakan alat bantu atau artificial flow. Migas yang sudah diangkat kemudian dialirkan menuju separator atau alat pemisah untuk memisahkan kandungannya antara gas, minyak, dan air. Untuk lapangan yang produksi minyak, maka minyak bumi murni kemudian dialirkan ke tangki pengumpul dan selanjutnya diproses pada refinery untuk dijadikan berbagai produk bahan bakar seperti bensin, solar, aftur, dan lain-lain. Sementara gas yang dihasilkan akan dialirkan melalui pipa untuk diproses lebih lanjut, baik itu dibakar atau flaring maupun digunakan bagi kebutuhan lainnya. Demikian penjelasan yang bisa saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.